terima itu pending, kemudian juga untuk penuntut umum dan saudara mendapat konfirmasi kepada penasihat hukum saudara. Silakan. Silakan saudara bersedia atas sampaikan penasihat hukum. Saya akan pikir-pikir terlebih dahulu. Baik, saudara punya waktu yang sama. Baik, dengan demikian perkara ini akan selesai dan I think going back to the beginning of our conversation, it's like, where does this, converge with some of the stuff that's coming out now? Yeah. And we get really excited about that, right? If you have the ability to get diagnostics everywhere, what can you build? What do you enable? What can you build on top of that? If you've got the ability to interrogate your body, measure these things all the time, more frequently, and you can plug them into knowledge systems, that's a totally new way to think about, care delivery that just could not have existed until both our hardware existed and some of this AI that you're talking about has existed. So we want to play in that world for sure. This Week in Startups is brought to you by Lemon.io. Need to speed up your product development without draining your budget? Hire vetted engineers from Europe at Lemon.io. Go to lemon.io/twist to get 15% off for the first 4 weeks. OpenPhone brings your team's business calls, texts, and contacts into yaitu Mario Dandi diharuskan membayar uang restitusi sebesar 25 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan anak dari Rafael Alun Trisambodo divonis 12 tahun penjara. Hakim dalam sidang hari Kamis menyebut tidak ada hal yang meringankan vonis Mario Dandi. Dia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun. Namun angka restitusi ini lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yaitu 120 miliar rupiah. Pemirsa, hakim mengatakan bahwa restitusi bukan 25 juta, melainkan 25 miliar rupiah. Hakim juga memutuskan mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandi dilelang dan hasil penjualannya diberikan kepada David Ozora. Diketahui dalam sidang pembacaan putusan terhadap Mario Dandi hari ini, ayah korban Jonathan Latumahina duduk di barisan paling depan di ruang sidang. Di ruang persidangan, Jonathan tampak mengenakan kaos berwarna hitam. Ia juga didampingi kuasa hukumnya, yaitu Melissa Anggraini. Sebelum vonis dibacakan, Melissa berharap majelis hakim bisa memberikan efek paksa kepada Mario untuk membayarkan restitusi. Hal itu diharapkan keluarga David Ozora karena Mario sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda bakal memenuhi kewajibannya. Jadi Mario tidak serta-merta begitu saja mengganti kewajiban restitusi dengan pidana penjara tambahan. melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu
Dua, menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio Asdandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Tiga, menetapkan namanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Budi Kasunat dan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio Asdandi membayar restitusi kepada anak korban Talino dan Isyura Lestari sebesar 25.150.161.900 rupiah dan menetapkan 1 unit mobil Rubicon nomor 36 Jeep LC HDTP nomor polisi B 2571 PBP tahun 2013 warna hitam, nomor rangka 1C dan seterusnya, dan nomor mesin bernama Ahmad Sabudin, alamat Gang Jati, Tampang Perapatan, RT1 Jakarta, berikut kunci dan STK serta lainnya. Bila terdakwa dijual di muka umum, dilelang dan hasilnya diberikan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban David. Dan 7, menyatakan barang bukti selebihnya sebagaimana proses ini dan kembali terdakwa untuk membayar biaya perkara kembali. Baik, atas putusan yang disebutkan sudah berhak untuk terima di komisi banding, kemudian juga untuk umum dan saudara bisa berkonsultasi. Nikmati cashback hingga 25 juta, 720 voucher belanja, 3.600 gram emas, mobil idaman, grand prize Tesla, dan Mercedes-Benz. Ayo ikutan Danamon hadiah beruntun, semua bisa menang dan menang berkali-kali. Lebar, kayak gitu. Ayo. Aduh, kok nggak beres-beres di tarian? Tinggal besok nih. Ayo, lebih. Samain. Ayo. Aku bantu boleh? Oh iya boleh. Halo. Aku Nadine. Aku bantu ya koreonya. Tadi tuh salahnya gini, makanya nggak kompak-kompak. Kita coba ganti ya. Latu Mahina mengapresiasi vonis Majelis Hakim PN Jaksel terkait vonis 12 tahun penjara terdakwa Mario Dandi dalam kasus penganiayaan terhadap anaknya. Jonathan mengapresiasi Majelis Hakim karena terdakwa dihukum secara maksimal. Namun di hati kecilnya, hukuman 20 tahun penjara tersebut tidak sebanding dengan derita yang dialami David setelah dianiaya oleh Mario. Hal itu diungkapkan Jonathan saat ditemui di PN Jaksel pada Kamis 7 September 2023. Terkait restitusi, memang pihaknya mendorong untuk menambah dukungan, sebab seberat apapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurutnya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dialami David sepanjang hidupnya. Sementara itu, terdakwa lainnya, Shane Lucas, juga telah divonis hukuman penjara 5 tahun dalam kasus ini. Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Shane terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Shane juga dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Vonisnya adalah sesuai dengan tuntutan, karena memang sudah tidak ada lagi yang lebih berat dari hukuman tersebut secara undang-undang, walaupun
dari hati kecil kami tentu saja nggak pernah bisa adil kalau dia nggak merasakan seperti yang David rasakan. Tapi kami apresiasi bahwa akhirnya pada hari ini putusannya adalah maksimal sesuai dengan harapan kami. Apresiasi hakim yang memvonis Shane maksimal 100% ya. Kemudian Mario Dandi juga 100%. Terus terkait restitusi itu kan kemarin kita dorong supaya untuk menambah hukuman karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita nggak pernah merasa ini adil seberat apapun karena cuma 12 tahun, sedangkan anak saya sepanjang hidupnya akan mengalami kemunduran. Nah, terkait vonisnya tadi juga kami apresiasi karena tetap dibuka peluang untuk melanjutkan mungkin ke perbuatan melawan hukum perdata. Itu yang membuat kami juga optimis bahwa penegakan hukum ketika dikawal seperti ini bisa membuat kita sedikit lega. Jadi ada pertimbangan dari keluarga bersama tim pengacara untuk melakukan perlawanan hukum selain pidana ke perdata ya? Oh iya, tentu saja. Karena kan kalau kita mau PMH kan nunggu ini inkrah ya. Nunggu ini inkrah dan kami sudah diskusi sama Melisa dari awal bahwa kita akan kejar terus sampai mentok sampai maksimal. Keadilan ini akan kita perjuangkan terus. Bentuk vonisnya Mario Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Hakim menyatakan perbuatan Mario Dandi sadis dan sangat kejam. Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebelumnya telah menuntut Mario Dandi dengan hukuman 12 tahun penjara. Artinya, vonis yang dijatuhkan Hakim PN Jaksel sama seperti tuntutan yang disampaikan jaksa pada sidang sebelumnya. Hakim menyatakan tidak ada yang meringankan putusan vonis Mario Dandi. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa sangat sadis dan kejam. Hakim juga mengatakan Mario Dandi menikmati perbuatannya dengan melakukan selebrasi setelah menganiaya David Ozora. Bahkan Hakim juga menyebut Mario menyebarkan video penganiayaan. Ia dinilai telah melanggar pasal 355 KUHP ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua, pasal 6C junto pasal 56, maksud kami pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini, Mario menjadi terdakwa bersama Lukas dan anak AG. Mario Dandi menganiaya korban David Ozora pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda yang menyebut AG yang dulu merupakan kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal tersebut kepada temannya, Shane Lucas, yang juga saat ini menjadi terdakwa. Kemudian Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio Asdani dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan namanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan dan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio Asdani membayar restitusi kepada anak korban Kalimo David Ozora alias Faring sebesar 25.150.161.900 rupiah dan menetapkan
1 unit mobil Rubicon nomor 36 Jeep LC HDTP nomor polisi B 2571 PBP tahun 2013 warna hitam, nomor rangka 1C dan seterusnya, dan nomor mesin di dan seterusnya bernama Ahmad Sabudin, alamat Gang Jati, Pampang Perapatan RT1 Jakarta, berikut kunci dan STK serta lainnya bila terdakwa dijual di muka umum, dilelang dan hasilnya diberikan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban. David. 7. Menyatakan barang bukti selebihnya sebagaimana proses ini dan kembali terdakwa untuk membayar biaya perkara 5.000. Baik, atas putusan yang disebutkan saudara berhak untuk terima di banding, demikian juga untuk penuntut umum, dan saudara bisa berkonsultasi kepada penasihat hukum saudara. Silakan. Silakan saudara bersedia atas sampaikan hukum. Saya akan pikir-pikir terlebih dahulu. Baik, saudara punya waktu yang sangat baik, dengan demikian perkara ini akan selesai dan even in the not Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora yaitu Mario Dandi diharuskan membayar uang restitusi sebesar 25 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan anak dari Rafael Alun Trisambodo divonis 12 tahun penjara. Hakim dalam sidang hari Kamis menyebut tidak ada hal yang meringankan vonis Mario Dandi. Dia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa yaitu 12 tahun. Namun angka restitusi ini lebih ringan dari tuntutan sebelumnya yaitu 120 miliar rupiah. Pemirsa, Hakim mengatakan bahwa restitusi bukan 25 juta, melainkan 25 miliar rupiah. Hakim juga memutuskan mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandi dilelang dan hasil penjualannya diberikan kepada David Ozora. Diketahui dalam sidang pembacaan putusan terhadap Mario Dandi hari ini, ayah korban Jonathan Latumahina duduk di barisan paling depan di ruang sidang. Di ruang persidangan, Jonathan tampak mengenakan kaos berwarna hitam. Ia juga didampingi kuasa hukumnya, yaitu Melissa Anggraini. Sebelum vonis dibacakan, Melissa berharap majelis hakim bisa memberikan efek paksa kepada Mario untuk membayarkan restitusi. Hal itu diharapkan keluarga David Ozora, karena Mario sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda bakal memenuhi kewajibannya. Jadi Mario tidak serta-merta begitu saja mengganti kewajiban restitusi dengan pidana penjara tambahan. melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio S. Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan namanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa kurang aturan dan pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio S. Dandi membayar restitusi kepada anak korban Talino David Ozora alias Faring sebesar 25 miliar 150 juta 161
rupiah dan menetapkan 1 unit mobil Rubicon tanggal 36 at Jeep LC HDTP nomor polisi B2571 PBP tahun 2013 warna hitam, nomor rangka 1C dan seterusnya, dan nomor mesin di dan seterusnya bersama Ahmad Sabudin, alamat Gang Jati, Mampang Perapatan RT1 Jakarta, berikut kunci dan STK serta lainnya boleh terdakwa dijual buka umum, dilelang dan hasilnya diberikan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban. David 7 menyatakan barang bukti selebihnya sebagaimana ini dan kembali terdakwa untuk membayar biaya perkara 5.000. Baik, atas putusan yang disebutkan sudah berhak untuk terima untuk banding, demikian juga untuk penuntut umum dan saudara bisa. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, mengapresiasi vonis Majelis Hakim PN Jaksel terkait vonis 12 tahun penjara terdakwa Mario Dandi dalam kasus penganiayaan terhadap anaknya. Jonathan mengapresiasi Majelis Hakim karena terdakwa dihukum secara maksimal. Namun di hati kecilnya, hukuman 20 tahun penjara tersebut tidak sebanding dengan derita yang dialami David setelah dianiaya oleh Mario. Hal itu diungkapkan Jonathan saat ditemui di PN Jaksel pada Kamis 7 September 2023. Terkait restitusi, memang pihaknya mendorong untuk menambah dukungan, sebab seberat apapun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurutnya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dialami David sepanjang hidupnya. Sementara itu, terdakwa lainnya, Shane Lucas, juga telah divonis hukuman penjara 5 tahun dalam kasus ini. Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Shane terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Shane juga dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun. Vonisnya adalah sesuai dengan tuntutan, karena memang sudah tidak ada lagi yang lebih berat dari hukuman tersebut secara undang-undang, walaupun dari hati kecil kami tentu saja nggak pernah bisa adil kalau dia nggak merasakan seperti yang David rasakan. Tapi kami apresiasi bahwa akhirnya pada hari ini putusannya adalah maksimal sesuai dengan harapan kami. Apresiasi hakim yang vonis maksimal 100% ya. Kemudian Mario Dandi juga 100%. Terus terkait restitusi, itu kan kemarin kita dorong supaya untuk menambah hukuman karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita nggak pernah merasa ini adil seberat apapun karena cuma 12 tahun, sedangkan anak saya sepanjang hidupnya akan mengalami kemunduran. Nah, terkait vonisnya tadi juga kami apresiasi karena tetap dibuka peluang untuk melanjutkan mungkin ke perbuatan melawan hukum perdata. Itu yang membuat kami juga optimis bahwa penegakan hukum ketika dikawal seperti ini bisa membuat kita sedikit lega. Jadi ada pertimbangan dari keluarga bersama tim pengacara untuk melakukan perlawanan hukum selain pidana ke perdata ya, Pak Jonathan? Oh iya, tentu saja. Karena kan kalau kita mau PMH kan nunggu ini inkrah ya. Nunggu ini inkrah dan kami sudah diskusi sama Melisa dari awal bahwa kita akan kejar terus sampai mentok sampai maksimal keadilan ini akan kita perjuangkan terus. Bentuk vonisnya
menyatakan tidak ada yang meringankan putusan vonis Mario Dandi. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa sangat sadis dan kejam. Hakim juga mengatakan Mario Dandi menikmati perbuatannya dengan melakukan selebrasi setelah menganiaya David Ozora. Bahkan hakim juga menyebut Mario menyebarkan video penganiayaan. Ia dinilai telah melanggar pasal 355 KUHP ayat 1, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsider 353 ayat 2 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua, pasal 6C contoh pasal 56, maksud kami pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini, Mario menjadi terdakwa bersama Lukas dan anak AG. Mario Dandi menganiaya korban David Ozora pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda yang menyebut AG yang dulu merupakan kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal tersebut kepada temannya, Shane Lucas, yang juga saat ini menjadi terdakwa. Kemudian, Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shane dan AG ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio Asdani dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan namanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa kehilangan dengan dan pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio Asdani membayar restitusi kepada anak korban Talino dan Kusura Lestari sebesar 25.150.161.900 rupiah dan menetapkan 1 unit mobil Robicon nomor 36 Jeep LC HDTP nomor polisi B 2571 PBP tahun 2013 warna hitam, nomor rangka 1C dan seterusnya, dan nomor mesin dan seterusnya bernama Ahmad Sabudin. Alamat Gang Jati, Pampang Perapatan, RT 1 Jakarta, berikut kunci dan SPK serta lainnya boleh terdakwa dijual di muka umum, dilelang dan hasilnya diberikan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban David. 7. Menyatakan barang bukti selebihnya sebagaimana ini dan kembali terdakwa untuk membayar biaya perkara 5.000. Atas putusan menunjukkan saudara berhak untuk menerima bukti penting, demikian juga untuk penuntut umum, dan saudara bisa berkonsultasi pada penasihat konsultan. Silakan. Silakan saudara bersedia sampaikan sebelum. Saya akan pikir-pikir terlebih dahulu. Baik, saudara berikan waktu yang sangat baik, dengan demikian perkara ini akan selesai dan Terdakwa kasus penganiayaan David Ozora yaitu Mario Dandi diharuskan membayar uang restitusi sebesar 25 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan anak dari Rafael Alun Trisambodo divonis 12 tahun penjara. Hakim dalam sidang hari Kamis menyebut tidak ada hal yang meringankan vonis Mario Dandi. Dia dinilai salah karena turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat berencana
terhadap David Ozora. Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa, yaitu 12 tahun. Namun angka restitusi ini lebih ringan dari tuntutan sebelumnya, yaitu 120 miliar rupiah. Pemirsa, hakim mengatakan bahwa restitusi bukan 25 juta, melainkan 25 miliar rupiah. Hakim juga memutuskan mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandi dilelang dan hasil penjualannya diberikan kepada David Ozora. Diketahui dalam sidang pembacaan putusan terhadap Mario Dandi hari ini, ayah korban Jonathan Latumahina duduk di barisan paling depan di ruang sidang. Di ruang persidangan, Jonathan tampak mengenakan kaos berwarna hitam. Ia juga didampingi kuasa hukumnya, yaitu Melissa Anggraini. Sebelum vonis dibacakan, Melissa berharap majelis hakim bisa memberikan efek paksa kepada Mario untuk membayarkan restitusi. Hal itu diharapkan keluarga David Ozora karena Mario sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda bakal memenuhi kewajibannya. Jadi Mario tidak serta-merta begitu saja mengganti kewajiban restitusi dengan pidana penjara tambahan. Melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio Asdani dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan namanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan ajudan dan pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio Asdani membayar restitusi kepada anak korban Talino David Ozora alias sebesar 25 miliar 150 juta 161.900 rupiah dan menetapkan